Dua talenta Papua masuk bidikan 3 klub Liga Austria. Jackson F. Tiago prediksi kiprah timnas lolos ke Piala Dunia 2026. Duel dua timnas di Eropa, Tom Haye bawa Almer putus tren buruk. Klasmen sementara runner-up terbaik kualifikasi Piala Asia U17 2025. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Duel dua timnas di Eropa, Tom Haye bawa Almer putus tren buruk. Duel sesama pemain timnas Indonesia terjadi di laga Almer City versus NEC Nijmegen dalam lanjutan kasta tertinggi Liga Belanda. Pertarungan yang melibatkan antara klub Tom Haye melawan Kelvin Verdong itu membuat Almer City mengakhiri rentetan hasil negatif pada laga sebelumnya. Adapun hasil duel Almer City versus NEC Nijmegen yang digelar di Stadion Yanmar ini berakhir dengan skor tipis 1-0, yakni untuk kemenangan Tom Haye dan kawan-kawan. Meski menang, Almer masih berkutat di zona degradasi. Tim asuhan Highways Maduro menghuni tangga ke-17 klasmen, usai mengemas 6 poin dari 10 laga. Sementara NEC Nijmegen berada di urutan ke-12 dengan mengkoleksi 10 poin. Pada laga kali ini, Tom Haye tampil starter dan bermain penuh selama 90 menit. Berdasarkan catatan dari SofaScore, Tom Haye mendapatkan nilai sebesar 7,2. Tercatat gelandang andalan STY itu melakukan 61 kali sentuhan dan melepaskan 79% akurasi umpan. Tom Haye juga berhasil melakukan 1 kali umpan kunci di laga kali ini. Sementara itu, Kelvin Verdong, bek kiri timnas Indonesia itu mendapatkan nilai 6,7 dari SofaScore di laga tersebut. Kelvin dimasukkan pada menit ke-46 di babak kedua. Selama 45 menit bermain, bek kiri timnas Indonesia itu melakukan 36 kali sentuhan dan 74% akurasi umpan. Tercatat, Kelvin sukses memenangi 4 kali dari total 8 kali berduel melawan pemain Almer City. Kelvin juga melakukan 1 kali sapuan dan 3 kali tackle. Performa apik keduanya ini pun diharapkan konsisten hingga kembali membela timnas Indonesia bulan depan. Klasmen sementara runner-up terbaik kualifikasi Piala Asia U17 2025. Berdasarkan regulasi AFC, dari 10 tim yang finish sebagai runner-up di masing-masing grup, hanya 5 tim teratas di klasmen runner-up terbaik yang akan diizinkan untuk lolos ke Piala Asia U17 2025. Mengingat adanya perbedaan jumlah tiap tim di setiap grup, AFC hanya menghitung hasil melawan tim peringkat 1 dan 3 saja. Semisal, timnas Indonesia U17 yang kini duduk sebagai runner-up grup G dengan 6 angka. Dalam perhitungan klasemen runner-up terbaik hanya hasil melawan timnas Australia U17 posisi 1 dan Kuwait U17 di posisi 3 saja yang masuk ke dalam hitungan. Alhasil, Indonesia U17 baru tercatat mengemas 3 poin hasil dari kemenangan 1-0 atas Kuwait. Kemenangan 10-0 timnas Indonesia atas Kepulauan Mariana Utara tidak masuk ke dalam hitungan karena sang lawan berstatus sebagai juru kunci alias tim peringkat 4. Alhasil timnas Indonesia untuk sementara berada di posisi 6 alias di luar batas akhir yang ditentukan AFC untuk bisa lolos ke Piala Asia U17 2025, yakni posisi 5 besar. Meski begitu, timnas Indonesia U17 tidak perlu repot-repot untuk menghitung lolos ke Piala Asia U17 via jalur runner-up terbaik. Hal itu asalkan timnas Indonesia menang atas Australia di matchday pamungkas grup G nanti. Jika menang atas Australia, maka Garuda dipastikan finish sebagai juara grup dengan koleksi 9 angka. Unggul 3 poin dari sang lawan di posisi 2. Karena itulah menarik untuk menanti posisi akhir skuad Garuda Asia di klasmen grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Dua talenta Papua masuk bidikan 3 klub Liga Austria. Papua Football Academy dikatakan berada dalam jalur positif dalam memenuhi salah satu target utamanya, yakni mengembangkan sumber daya manusia atau SDM Bumi Cendrawasih. Apa yang dilakukan PFA dalam 2,5 tahun terakhir semenjak diresmikan mantan Presiden Jokowi pada Agustus 2022 tersebut sangat menginspirasi dan menjanjikan.
Seperti dikutip dalam buku launching Papua Football Academy, PFA memang menggunakan konsep Villanesia dalam kurikulumnya di mana ada 2 target pada proses pertama pembinaan pemain. Untuk membentuk karakter manusia Indonesia yang memiliki kedisiplinan tinggi, kecerdasan dalam pengambilan keputusan, bekerja sama dalam tim, memiliki semangat juang dan daya tahan tinggi, serta yang utama adalah membentuk pribadi yang berkontribusi untuk Indonesia ke depan. Menariknya, 2 pemain dari Papua Football Academy direncanakan akan menjalani tes bersama 3 klub Liga Austria pada bulan depan. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Papua Football Academy atau PFA Wolfgang Pikal. Pria berusia 56 tahun ini berbicara di hadapan sejumlah petinggi Freeport Indonesia, perusahaan yang menyokong penuh PFA. Pikal memaparkan evaluasi pencapaian dan rencana PFA ke depannya. Salah satunya rencana untuk mengirim pelatih dan pemain ke luar negeri untuk berlatih sekaligus menjalani tes. Jackson F. Tiago prediksi kiprah timnas lolos ke Piala Dunia 2026. Prediksi timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 terus diutarakan oleh banyak pihak. Salah satunya ada mantan pelatih Persipura Jayapura, Jackson Ferreira Tiago. Menurut dari Jackson F. Tiago, 1 tiket ke Piala Dunia 2026 sudah hampir pasti diamankan oleh timnas Jepang. Namun demikian, dia mengakui timnas Indonesia masih bisa bersaing untuk mendapatkan tempat kedua atau berjuang di putaran keempat. Perjuangan skuad Garuda bukan hanya sekedar urusan mencetak gol saja. Akan tetapi, Jackson F. Tiago menilai tim Merah Putih harus bermain solid dan meminimalisasi kesalahan kecil. Menariknya, Jackson F. Tiago turut memberikan komentar mengenai kabar bakal adanya evaluasi yang dilakukan oleh PSSI untuk Sintayong dan juga para pasukannya. Hal itu diakui biasa dilakukan oleh sebuah tim yang punya target dan ambisi. Jackson sendiri menegaskan bahwa timnas Indonesia sejatinya tidak bisa diremehkan saat ini. Hanya saja kesalahan kecil tidak boleh dilakukan jika ingin bersaing di level tertinggi sepak bola.